Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Yeti, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilengsi, akan memaparkan inovasi yang dibuat, yaitu perencanaan basis data melalui rapat pendidikan SMK Negeri 1 Cilengsi tahun 2022. Adapun dasar hukum untuk perencanaan basis data ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada bagian standar pengelolaan. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah khususnya di sekolah mengenai perencanaan berbasis data ini adalah yang pertama, data atau laporan tidak valid dan beragam. Yang kedua, analisis tidak sampai ke akar masalah. Serta yang ketiga adalah perencanaan kegiatan tidak berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Yang keempat, dampak kegiatan tidak dievaluasi. Dan yang kelima adalah perencanaan di satuan pendidikan meliputi sumber daya manusia, data, anggaran, dan kebijakan. Ini adalah permasalahan yang krusial di sekolah. Solusinya adalah dengan penerapan perencanaan berbasis data terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan pendidikan. Di sini bisa lihat, di sini di siklusnya adalah profil pendidikan, di mana profil pendidikan ini adalah diambil dari asesmen nasional, dari survei lingkungan belajar, Sulingjar, yang diisi oleh guru ya, yang ada di satuan pendidikan. ANB asesmen nasional ini adalah diisi oleh peserta didik yang mewakili satuan pendidikan sebanyak 45 orang. Selanjutnya adalah evaluasi internal. Dari sini refleksi dari satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Serta di sini adanya rencana peningkatan mutu pendidikan. Dan akhirnya adalah pelaksanaan peningkatan mutu ya untuk perbaikan kesinambungan. Ya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah analisis profil pendidikan. Nah, setelah itu langkah kedua adalah analisis akar masalah. Yang ketiga adalah program kerja. Ya. Setelah itu dari program kerja ini, satuan pendidikan ini akan merancang RKJM-nya, rencana kerja jangka menengah, yaitu perencanaan jangka menengah, RKT-nya, rencana kerja tahunan, dan di breakdown lagi menjadi RKAS atau rencana kegiatan anggaran sekolah. Dalam satu kesatuan disebut dengan rencana kerja sekolah. Dan yang keempat, langkah keempat adalah pelaksanaan kegiatan dan anggaran sekolah. Sedangkan yang kelima adalah langkah kelima adalah monitoring dan evaluasi. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan ini nanti akan kita alokasikan atau kita anggarkan melalui dana-dana yang diberikan oleh pemerintah melalui dana operasional sekolah atau BOS. Bagaimana untuk mengimplementasikan perencanaan basis data ini? Ada beberapa prioritas atau rekomendasi dari perencanaan basis data SMK Negeri 1 Cilengsi tahun 2022. Ini diambil dari rapot pendidikan yang di-download dari rapot pendidikan Kemdikbud, yaitu ini bisa menggunakan akun kepala sekolah, yaitu akun belajar ID. Kita lihat di sini bahwa lembar ini bertujuan untuk memandu satuan pendidikan mengidentifikasi prioritas masalah
merefleksikan akarnya, dan menentukan strategi untuk pembenahan. Selanjutnya, lembar ini juga hanya menampilkan 5 akar masalah utama berdasarkan nilai terendah dari indikator prioritas level 1 dan untuk melihat seluruh akar masalah. Nah, silahkan buka lembar seluruhnya atau rekomendasi. Sedangkan yang ketiga adalah untuk melihat referensi kegiatan sebagai langkah konkret dari program benahi. Nah, ini silahkan dibuka pada uraian kegiatan ARKAS yang terunduh bersama dengan dokumen ini. Jadi, nanti kita masuk ke dalam ARKAS yang sudah disediakan oleh aplikasi ARKAS yang disediakan oleh Kemdikbud-Ristek. Ini ada beberapa mungkin identifikasi. Yang pertama adalah masalah, yaitu indikator level 1 yang ingin Anda intervensi, kategori capaian, nilainya ada capaian. Di sini ada refleksinya adalah atau akar masalahnya adalah subindikator yang mempengaruhi capaian indikator level 1. Anda tidak harus memilih semua akar masalah untuk dibenahi sekaligus. Contoh di sini ada program yang dapat meningkatkan capaian subindikator. Anda boleh menambahkan kegiatan lain yang dirasa sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Itu juga iklim kebinekaan. Di sini sudah membudaya kategorinya, yaitu di sini ada 2,38. Di sini refleksinya adalah toleransi agama dan budaya, dan kategorinya adalah merintis. Jadi ini sangat sangat berarti sekali karena pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru terkait materi toleransi beragama dan berbudaya. Nah, selanjutnya adalah masih di indikatornya poin yang pertama. Di sini benahi yang keempatnya adalah di sini pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagi pengetahuan dan diskusi terkait toleransi beragama dan budaya. Sedangkan yang kelima adalah di sini benahinya, item yang kelima, penyusunan dan penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah, terutama terkait toleransi beragama dan budaya. Dan di sini refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah juga untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran karakter kemandirian dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah. Selanjutnya di sini ada penyusunan yang harus dibenahinya, ada penyusunan penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah, terutama terkait toleransi beragama dan budaya. Selanjutnya adalah yang ketujuh adalah pelatihan guru dan kepala sekolah serta pembelajaran terkait toleransi beragama dan budaya. Sedangkan yang ke-10 adalah kegiatan pembelajaran dengan menonton dan diskusi terkait materi toleransi beragama dan berbudaya. Ini mungkin yang harus dibenahi di prioritas rekomendasi PBD. Ya. Selanjutnya di sini ada identifikasinya karakter membudaya. Di sini ada kepemimpinan instruksional terbatas. Di sini harus pemanfaatan PMM ini untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah terkait materi kepemimpinan instruksional. Selanjutnya di sini adalah sama di sini refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran karakter, kreativitas dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah. Dan juga ini adanya penyusunan dan penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan yang terkait dengan peningkatan karakter kreativitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah. Selanjutnya pada identifikasi gotong royong di sini
PMM juga ini dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi karakter gotong royong. Sedangkan untuk kepemimpinan instruksional ini adalah sama, di sini ada pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dengan berbagai pengetahuan dan diskusi terkait kepemimpinan instruksional. Serta di sini adalah pemanfaatan PMM ini untuk meningkatkan kapasitas guru, kepala sekolah terkait materi kreativitas. Dan karakter kreativitas ini adalah sangat penting dalam pembentukan komunitas dan optimalisasi komunitas belajar. Selanjutnya di sini masih di sini ada beberapa poin di sini refleksinya ini untuk pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran karakter kreativitas dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah serta penyusunan dan penerapan kurikulum operasional satuan pendidikan yang terkait peningkatan karakter kreativitas sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah, dan memanfaatkan juga platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait dengan karakter gotong royong. Ini mungkin beberapa yang harus dibenahi oleh sekolah berdasarkan prioritas rekomendasi perencanaan basis data dari hasil asesmen nasional dan survei lingkungan belajar juga, dari hasil input dari Dapodik dan input dari Sispena juga, sehingga ini akan menambah pengetahuan dan untuk menambah serta meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Cilengsi khususnya. Nah, dari hasil ini, prioritas di rekomendasi ini, kita akan buat program atau rencana kegiatan perencanaan basis data yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cilengsi untuk tahun 2023. Yang pertama di sini adalah identifikasinya masalah literasi. Refleksinya di sini adalah atau akar masalahnya adalah kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks di sini dengan mengadakan program literasi sekolah. Di sini ada penyusunan program Jumat literasi, ada pengadaan buku literasi, fiksi, non-fiksi, ilmiah, religius, ada pengadaan fasilitas literasi di lingkungan sekolah, ada pojok literasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi program literasi sekolah. Di mana di sini PIC-nya adalah Wakakurikulum, Wakasarpras, dan Kepala Perpustakaan dengan jangka waktu, rentang waktu dari mulai Januari sampai dengan Desember 2023. Selanjutnya adalah mengadakan program sekolah tentang peningkatan kompetensi pendidik dan GTK. Di sini kita mengadakan in-house training juga, IHT, penilaian kinerja guru PKG, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Yang kedua adalah melaksanakan IHT dengan mengimplementasikan hasil IHT dalam pembelajaran, melaksanakan kegiatan supervisi guru, melaksanakan program penilaian kinerja guru PKG, PKB, serta monitoring hasil pelaporan IHT, PKG, dan PKB. Di sini sumber dayanya adalah ada narasumber, ada fasilitas, pembelajaran teori praktik, TK, dan dana sekolah atau melalui BOS. Di sini PIC-nya adalah ada Wakakurikulum, Wakasarpras. Nah, pelaksanaan adalah Juni sampai dengan Agustus 2023. Selanjutnya di sini adalah dengan masalah karakter kreativitas di sini dengan kreativitas, gotong royong, dan kemandirian dengan mengadakan program sekolah tentang peningkatan kompetensi karakter peserta didik khususnya melalui
proyek P5, yaitu penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Dan di sini pelaksanaan kegiatan ini ya kan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi program P5 baik ke guru maupun ke peserta didik, membuat SK koordinator program proyek P5, koordinator membuat perangkat pembelajaran proyek P5, modul, rencana, jadwal, output, serta proyek produk apa yang akan dihasilkan. Yang kelima adalah melaksanakan kegiatan proyek P5. Yang kelima adalah melaksanakan evaluasi program proyek P5. Dengan sumber dayanya di sini ada narasumber, ada fasilitas pembelajaran teori dan praktek, ATK, dan dana sekolah melalui dana BOS. Di sini PIC-nya ada Wakakurikulum, Wakasarpras, koordinator P5. Tentang waktunya antara Januari sampai dengan Desember 2023. Serta yang terakhir adalah ini iklim kebinekaan, ialah toleransi agama dan budaya dengan mengadakan perayaan-perayaan besar, PHBI, pelajaran besar nasional gitu kan ya, dengan membuat program kerja PHBI dan PHBN, sekolah melaksanakan PHBI dan PHBN, melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan ini Wakakurikulum, Wakasarpras, Wakasiswaan sebagai PIC, dan ini kegiatan ini dari mulai Januari sampai dengan 2023. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya program perencanaan basis data ini akan mendapatkan nuansa baru, kualitas yang ada di sekolah, khususnya di SMK Negeri 1 Cilengsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.